Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini saya ingin membacakan sebuah kalimat atau sebuah rangkaian kata yang cukup menyentuh hati kita, bahwa pohon wujud tumbuh bercabang dari Bismillahirrahmanirrahim, dan semua alam ini tegak dengan Bismillah. Oleh karena itu, orang yang memperbanyak membaca Bismillah akan diberi rezeki oleh Allah berupa wibawa di hadapan alam luhur maupun alam rendah. Ini mendapat wibawa, teman-teman. Alam luhur itu apa? Alam luhur itu adalah alam yang gaib, alam yang berada di atas sana, yaitu alamnya alam surga dan lain sebagainya. Itu alam luhur, alam yang dihuni oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan alam rendah itu alam yang berada di bumi, alam yang kita pijak saat ini, alam yang penuh dengan noda, alam yang penuh dengan dosa. Dan alam luhur dan alam rendah, dan barang siapa mengetahui rahasia-rahasia yang dititipkan oleh Allah pada Bismillah, lalu ia menuliskannya dan membawa serta tulisan itu, ia tidak akan mempan dibakar. Ingat teman-teman, bahwa Nabi Ibrahim itu selamat dari api yang membara itu karena Bismillah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Bismillah itu tertulis di sela-sela sayap dari malaikat Jibril dan menuntun Nabi Ibrahim untuk membacanya. Hingga Nabi Ibrahim itu berhasil lolos dengan dinginnya api yang membakar beliau. Ini merupakan suatu kondisi yang luar biasa, teman-teman, di mana tidak semua nabi itu diberi kata Bismillah, tapi ada nabi-nabi tertentu yang diberi kata Bismillah tersebut, seperti Nabi Adam ketika di keningnya itu dituliskan kata Bismillah. Terus Nabi Ibrahim itu diberikan Bismillah, Nabi Musa diberikan kata Bismillah di tongkatnya, dan selain itu Nabi Nuh juga membaca Bismillah hingga dia selamat dari bahtera banjir. Ketika dia berada di kapal, dia berbicara atau mengucap Bismillahi majreha wa mursaha itu. Dan sampai saat ini bisa kita menjadikan sebagai doa keselamatan bagi orang yang berkendara. Nabi Isa juga diberi khasiat atau kandungan keagungan dari Bismillah di lisannya. Terus Nabi Muhammad itu yang justru belak-belakan dikasih Bismillah untuk disebarkan kepada umatnya. Masih kurang percaya dan yakin yang seperti apa yang kita lakukan tentang hal ini. Bahkan di dalam suatu zikir Bismillah itu adalah penggugah roh yang ada di dalam hati kita. Orang yang sering membaca Bismillah itu kecenderungannya itu hatinya akan membersih, memutih, hingga akhirnya tiada kebencian dan dendam serta iri dan dengki kepada orang lain. Itu adalah orang yang sering membaca Bismillah. Allah memiliki 3.000 nama. 3.000 nama ini itu diketahui oleh malaikat itu 1.000-nya, dan itu tidak diketahui oleh yang lain. Terus nama yang lain yang 1.000 lagi itu diketahui oleh para nabi dan tidak yang lain. Terus 300 nama itu berada di Injil, 300 nama berada di Zabur, dan 300 nama berada di Taurat, dan 99 nama itu berada di Al-Quran. Al-Quran hanya kebagian 99 nama, teman-teman, di mana dari 3.000 tadi 1.000 itu diketahui oleh malaikat, tidak yang lain. Terus yang 1.000-nya lagi itu diketahui oleh nabi, berarti kan sisa 1.000. 1.000 ini misalnya kita ambil 1.000, itu 300 berada di Zabur, 300 berada di Taurat, 300 berada di Injil, dan masih sekitar 100. Dan 100 ini 99-nya itu berada di dalam Al-Quran. Masih ada satu, yang satu kemana? Yang satu ini tidak diberikan kepada siapapun, hanya Allah yang tahu keagungan
dari nama tersebut. Akan tetapi ketika kita diberikan wahyu bismillah ini, sebenarnya ini sudah menggambarkan seluruh kebaikan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebanyak 3000 tersebut. Hanya berkata bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya 3 ini itu sudah mewakili dari ke 3000 nama Allah tersebut. Dan barang siapa yang memperbanyak bismillah untuk kebutuhan apapun ya teman-teman, ini untuk kebutuhan apapun, terutama untuk kelimpahan rezeki, maka Allah akan melimpahkan kemudahan dia dalam memperoleh rezeki dari bagian yang diperhitungkan maupun dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Ta'ala juga memberikan dia suatu wibawa di dalam hati orang-orang di hadapan alam luhur maupun alam rendah. Ini sudah diberi rezeki dari arah yang disangka maupun dari arah yang tidak disangka-sangka, juga diberikan wibawa atau dinaikkan derajatnya sepersekian derajat. Ini adalah kandungan dari bismillah. Tapi kadang kita itu menyepelekan apa itu yang dinamakan bismillah, teman-teman. Kita cenderung menyepelekan, kita cenderung apa itu sih bismillah. Bahkan ada suatu cerita seorang pemuda yang berguru ke negeri seberang, ke negeri yang harus melewati sungai, dan itu dipasang jembatan, itu jembatan tidak permanen teman-teman, yang hanya akan dipergunakan ketika jam-jam tertentu. Karena jembatan tersebut tidak ada, jadi orang tersebut, seorang pemuda itu menjadi terlambat ketika dia pergi ke tempat majelis atau ke tempat ilmu tersebut. Jadi dia tidak memperoleh dari keseluruhan apa yang diajarkan oleh seorang syekh atau seorang guru. Dan ketika dia kembali dan begitu lagi di hari berikutnya, maka syekh itu bertanya, kenapa kamu bisa terlambat? Dia menceritakan begini. Lalu syekh itu memberikan secari kertas yang ditulisnya di dalamnya itu bismillah, dan diberikan tanpa diberitahu bahwa tulisannya adalah bismillah. Dan keesokan harinya dia berangkat pagi, dan di atas sungai itu dia seperti menapaki tanah seperti biasa. Itu dia merasa itu bukan menapaki air. Dan ketika sampai di seberang, dia bertemu dengan syekh itu, mengikuti kajian-kajian sampai beberapa hari berikutnya. Tapi ada suatu saat itu dia merasa penasaran dengan tulisan tersebut, hingga akhirnya dia membuka tulisan yang ada di situ. Ketika tulisan dibuka, itu ternyata tulisannya bismillah. Ketika tulisannya bismillah, dan dia menjadi meremehkan, itu adalah hal yang biasa saya baca ketika sholat dan lain sebagainya. Jadi dia merasa bahwa bismillah itu tulisan yang enteng dan istilahnya itu merendahkan, seperti itu. Dan ketika dia paginya itu berangkat, dia hampir kecebur karena dia sudah tidak bisa menapaki sungai tersebut seperti biasanya. Lalu dia menunggu jembatan yang tidak permanen itu dipasang, lalu sampailah kepada kajian tersebut. Dia terlambat dan dia ditanya oleh gurunya, kenapa kamu bisa terlambat? Dia menceritakan bahwa dia telah membuka bismillah itu dan begini. Lalu si syekh itu berkata, kamu tidak sopan dan kamu merendahkan dirimu sendiri. Bahwa ketika ada hal seperti itu, ketika kamu sudah diberikan hal seperti itu, tidak perlu kamu untuk penasaran, untuk mengetahui dan lain sebagainya. Cukup amalkan dengan keyakinan yang besar. Dan untuk bismillah sendiri yang memiliki derajat yang tinggi itu, karena sering kamu ucapkan di keseharianmu, jadi kamu
tidak sopan terhadap bismillah, kamu merendahkan bismillah. Jadi lunturlah keyakinan yang ada di dalam dirimu. Ini memang sekilas bahwa bismillah itu terdiri dari 3 garis besar, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Tapi artinya itu mencakup dari 3000 nama yang dimiliki oleh Allah, teman-teman. Jadi ini bukan kalimat yang main-main. Jadi pergunakanlah bismillah dengan bijak, dengan keyakinan kita secara penuh. Ini bukan kalimat yang main-main, bukan kalimat yang diberikan sembarangan kepada umat manapun. Hanya umat Nabi Muhammad yang diberikan secara buka-bukaan tentang kalimat ini. Bahkan di akhir hayat Nabi Muhammad, beliau bilang, hari ini telah aku sempurnakan agama. Ini kan sudah menjelaskan bahwa agama itu telah disempurnakan dari yang gaib dan yang nyata, dari yang logis dan tidak logis, seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.